Wapres Gibran bagikan skincare usai bahas bonus demografi. Rocky Gerung, dia perlunya brain care. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf J Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Nah, Pak Presiden Joko Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga dengan anak beliau yang disukai oleh Bang Rocky. Karena pernah minta nasihat kan, tapi kayaknya nasihatnya nggak didengar kalau sekarang ya. Ada kekhawatiran luar biasa. Mas Gibran, Mas Wapres ya, atau kalau kita lihat, jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal. Ini tanpa merusak penghormatan personal saya kepada Mas Gibran. Saya ambil contoh ya, bagaimana publik bisa yakin dengan sosok Mas Gibran kalau dia bicara soal bonus demografi dengan baik, itu pakai teks atau tanpa teks saya tidak terlalu mengetahui. Tapi dalam praktik lapangan, beliau kemudian jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, mendatangi tukang cukur, cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya. Itu kayaknya nggak cocok dengan cerita bonus demografi, kekuatan ekonomi baru dan lain-lain. Datang kepada teman-teman siswi, kasih make up dan lain-lain. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik. Itu jadi berat bagi Mas Gibran. Bagi saya, ini juga disadari oleh Presiden Joko Widodo bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Banyak yang nunggu apakah MPR bakal serius dengerin ini atau cuma angin lalu. Oleh Mahkamah Konstitusi, kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Nah, bukti Pak Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe adalah kemudian adanya gerakan-gerakan yang kemudian menyingkirkan orang-orang yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Mas Gibran. Pak Tri Sutrisno misalnya dengan keluarganya, gitu ya. Tidak mungkin ada upaya perbaikan dalam administrasi pertahanan dalam hitungan beberapa hari. Bangsa Ganda harus paham, militer itu institusi yang sangat penting. Kalaulah dia salah dalam administrasi, saya tidak bayangkan kalau dia salah melihat kekuatan lawan. Bisa hancur nih negara. Ini sentral pertahanan kita. Pasti ada kekuatan tarik-menarik yang luar biasa yang mempengaruhi peran Panglima TNI. Dan dua kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuatan TNI bagi saya hanya Presiden Joko Widodo karena ini Panglima TNI-nya dulu, dan Presiden yang berkuasa saat ini yaitu Presiden Prabowo. Nah, di titik ini saya merasa banyak sekali yang perlu bisa dilakukan. Hanya saya merasa laporan Purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo kemarin adalah murni langkah politik. Karena menurut saya kalau mau memakzulkan Mas Gibran dengan benar, harusnya Purnawirawan mendatangi DPR. Karena usul untuk memakzulkan Wakil Presiden ada di DPR. Cukup 25 suara menandatangani ya alasan tertulis bahwa Wakil Presiden sudah melanggar hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Kebetulan syarat menjadi Wakil Presiden masih sama di dalam Undang-Undang Pemilu,
harus berusia 40 tahun. Tetapi Mas Gibran sampai hari ini jauh lagi tahunnya untuk sampai usia 40 tahun. Semuanya meledak sejak Gibran bisa maju jadi cawapres. Padahal umur aja masih ngepres. Alasannya jelas, mereka menilai pencalonan Gibran ilegal, melanggar konstitusi, dan penuh konflik kepentingan. Tapi ada putusan MK. Ternyata pamannya sendiri yang ketua MK. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Soal membahas MK terus ya. Satu lagi Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya, atau tanya ke pakar hukum. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan, karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa. Dalam kapasitasnya sebagai manusia, oke, Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia, tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia, tapi bukan sebagai presiden. Orang walaupun muda ya, selevel Tahrir gitu ya, tampil dalam panggung-panggung politik tingkat tinggi, orang menghormati karena kemampuan dan kepahamannya bagaimana berpolitik dan bagaimana menjalankan ketatanegaraan. Kita lihat tidak ada di sosok Mas Gibran, tidak natural. Akhirnya ada kesadaran Presiden Jokowi, kalau saya tidak ikut cawe-cawe, nanti anak saya habis. Wong dia dikarbit oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu muncullah kekuatan menonjolkan diri dalam panggung-panggung politik. Dan ini tidak sehat bagi ketatanegaraan. Saya melihat ya, tadi Bang Karni, Pak Datuk sudah menguraikan luar biasa soal relasi apa yang dilakukan oleh Purnawirawan dan apa yang kemudian berkaitan dengan kepentingan Pak Presiden Jokowi dalam konteks Mas Gibran. Yang dilaporkan oleh para Purnawirawan itu sama dengan apa yang saya tangkap. Ini belum cocok menjadi orang menjabat selevel wapres. Kenapa belum cocok? Dari awal saya sudah mengatakan, analogi ini perlu dipahami baik-baik, bahwa wakil presiden dalam ketatanegaraan adalah ban serap. Dia tidak boleh ikut mengelinding ya, buat program, lapor mas wapres dan segala macam. Dia harus di posisinya sebagai ban serap. Namun sebagai ban serap ketatanegaraan, kualitasnya harus seprima ban utama. Kalau tidak, perjalanan ketatanegaraan kita bakal terganggu suatu waktu karena kualitas ban serap yang bermasalah. Jadi seorang wapres juga harus punya kapasitas yang baik. Nah ini problematika kalau wapres kita tidak mampu menunjukkan kualitasnya. Dan oleh karena itu para purnawirawan melihat ini bermasalah, kita ganti sajalah. Ini lain.
persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus-menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mencoba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR itu pertama terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup. Itu soalnya. Dan di setiap kunjungan saya biasanya membawa beberapa produk lokal yang intinya nanti bisa menjadi komplementer untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar pada nggak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sip, Mas. Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden Wapres. Hal ini pula yang membuat Forum Purnawirawan TNI mengusulkan mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Rocky Gerung bahkan menyebut kemampuan Gibran hanya sebatas membagikan skincare. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari berpendapat kondisi inilah yang dilihat Jokowi. Kemampuan Gibran yang belum dipandang dalam pemerintahan dan politik Indonesia, kata Ferry, sampai membuat Jokowi khawatir. Jokowi Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga terhadap anak beliau. Mas Gibran kalau kita lihat jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal, katanya di acara Indonesia Lawyers Club. Ferry mencontohkan soal pidato Gibran yang membicarakan tentang bonus demografi. Tapi dalam praktik lapangan beliau jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, datangkan tukang cukur cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya, itu gak cocok dengan cerita bonus demografi. Datang ke teman-teman siswi kasih makeup. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik, itu jadi berat bagi Mas Gibran, kata Ferry Amsari. Menurutnya Jokowi pun menyadari Gibran belum matang dalam ruang politik dan pemerintahan. Bagi saya, ini juga disadari oleh Presiden Jokowi bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Orang walau muda tampil dalam panggung politik tingkat tinggi, orang menghormati karena kemampuan dan kepahamannya bagaimana berpolitik dan bagaimana menjalankan ketatanegaraan. Kita lihat tidak ada di sosok Mas Gibran, katanya. Atas kesadaran itu, kata Ferry, Jokowi pun melakukan cawe-cawe melakukan manuver demi menyelamatkan Gibran. Akhirnya ada kesadaran Jokowi kalau saya tidak ikut cawe-cawe nanti anak saya habis, orang dia dikarbit oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu muncullah kekuatan menonjolkan diri dalam panggung politik dan ini tidak sehat bagi ketatanegaraan, katanya. Pun dengan Forum Purnawirawan TNI yang menurut Ferry juga menyadari hal yang sama. Para purnawirawan juga kata Ferry menilai bahwa Gibran tak memiliki kemampuan sebagai Wapres. Apa yang dilakukan purnawirawan dan kepentingan Pak Jokowi dalam konteks Mas Gibran? Yang dilaporkan oleh para purnawirawan itu sama dengan apa yang saya tangkap, ini belum cocok menjadi orang menjabat selevel Wapres, kenapa? Wakil Presiden dalam ketatanegaraan adalah ban serep, dia tidak boleh ikut menggelinding buat program lapor Mas Wapres, dia harus di posisinya sebagai ban serep. Namun sebagai ban serep ketatanegaraan kualitasnya harus seprima ban utama. Kalau tidak perjalanan ketatanegaraan kita bakal terganggu, kata Ferry Amsari. Ia melanjutkan, seorang Wapres harus memiliki kapasitas yang baik. Akan menjadi problematik ketika Wapres tidak mampu menunjukkan kualitasnya. Oleh karena itu purnawirawan, ini bermalsa kita ganti sajalah, katanya. Sementara pengamat politik Rocky Gerung berpendapat Gibran Rakabuming tak mampu membantu tugas Presiden Prabowo Subianto. Isu ini ijazah akan tetap ada di sini sampai 2029.
Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun rupiah yang dibuat Jokowi, kata Rocky di forum yang sama. Ia bahkan menganggap Gibran hanya mampu bagi-bagi skincare. Gibran iya betul tadi, kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare soalnya. Kenapa dia gak pakai sendiri? Tidak perlu, yang dia butuh bukan skincare tapi brain care. Brainnya kurang mesti ditambah caranya, kata Rocky. Rocky Gerung berpendapat bahwa langkah Jokowi saat ini demi memajukan Gibran 2029. Pasti Jokowi semakin memperbesar ambisi dia jadi matahari, bukan dia matahari, bukan fakta dia matahari. Ambisi dia jadi matahari, karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya, di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal, katanya. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun sampai 2029, kalau batal dia ikut diseret ke pengadilan, karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi presiden, itu logika paling dasar dari ambisi politik,